Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Sultan Hadiwijaya murka, Raden Papilan dihukum mati. Cinta boleh tak mengenal tembok keraton, tapi cinta yang disemai dengan gegabah oleh Pangeran Papilan telah membuat dirinya terbentur pada tembok nasibnya yang paling naas. Pangeran ini dihukum mati oleh raja, bukan saja karena keberaniannya mencintai Putri Sekar Kedaton, tetapi juga karena ia nekat menerobos tembok keputren dan bersembunyi selama seminggu di kamar kekasihnya itu. Bangsal Kasultanan Pajang tahun 1582, pemuda gagah itu berdiri dengan kepala tegak, menatap dengan segenap amarah kepada Sultan Hadiwijaya. 4 prajurit kerajaan menarik dan mencengkram kedua tangan si pemuda ke belakang punggungnya. Pangeran Papilan, pemuda gagah dan tampan itu, tahu kalau hidupnya akan segera berakhir di tangan junjungannya sendiri, Sultan Pajang. Tapi ia tak menyesal, sebab apa yang dilakukan dan kemudian dianggap terlarang baginya bukan suatu kesalahan. Mencintai seorang putri raja Sekar Kedaton, bisakah dianggap sebuah kesalahan? Bukankah ia tak pernah memaksa sang putri untuk mencintainya? Bukankah sang putri juga menyambut dengan sukacita dan rasa bahagia benang asmara yang ia getarkan? Mengapa harus dihukum, digelandang, diseret-seret seperti begal? Senja turun di Pajang. Papilan tahu riwayatnya akan segera tamat. Ia tahu 1000 macam pembelaan tak akan menghentikan amarah sang raja. Karena itu, sebelum aneka senjata, keris, pedang, dan tombak menghujam dan merejam dadanya, Papilan tak ingin menunjukkan kegentarannya. Kalaupun ia harus mati, ia tak ingin mati sebagai pecundang. Ia ingin mati dengan segenap perlawanan, meski hanya kata-kata, meski ia tahu semua itu akan sia-sia belaka. Papilan, putra Tumenggung Mayang, tak menggeserkan tatapannya ke raja, bahkan berkata lantang, "Kini tertawalah sepuas-puasnya. Aku, Papilan, mungkin akan segera mati, tapi ketahuilah, aku akan selalu hidup hingga kelak. Kau pun akan tersungkur. Ingatlah, apa yang kau lakukan hari ini adalah karmamu di masa mendatang," teriaknya. Sultan Pajang tak bergeming, tatapannya lurus ke Papilan. Ia seperti membuat keponakan Sutawijaya terus meracau. "Hujamkan kerismu ke jantungku, Kanjeng Sultan, lalu tepuklah dadamu. Tapi jangan pernah sekalipun kau cidrai Sekar Kedaton, sebab perempuan agung itu tak salah apa-apa. Sebagai Raja Agung, Kanjeng Sultan mestinya tahu, tak ada yang salah dengan asmara. Apa karena aku hanyalah seorang putra Tumenggung, sehingga Kanjeng Sultan tak merelakan putrimu untukku?" Bangsal seperti bergetar, tapi Hadiwijaya segera mengakhiri fragmen di Bangsal Pajang itu. Keris di tangannya secepat kilat menghujam ke dada Papilan. Detik itu Papilan yang masih terhitung keponakan Sutawijaya, penguasa Mataram, itu tewas. Tak cukup dengan menghukum mati Papilan, Hadiwijaya juga membuang Tumenggung Mayang, ayah Papilan, ke Semarang. Itulah sepenggal tragedi asmara yang mewarnai Kasultanan Pajang. Agaknya setiap zaman memang menyimpan tragedi cintanya sendiri, meski tak menggema seperti kisah cinta Ki Ageng Mangir dan Pembayun pada zaman Panembahan Senopati memerintah Mataram. Namun kisah cinta antara Pangeran Papilan dan Sekar Kedaton pada masa Kesultanan Pajang ini
tetap hidup. Konon tragedi cinta inilah yang kelak memicu kemarahan Sutawijaya karena Pabelan dihukum mati dan Tumenggung Mayang dibuang ke Semarang untuk memerangi Mataram. Tapi siapa sebenarnya Pabelan? Sejarah memang tak mencatat riwayat pangeran ini secara lengkap. Sejarah hanya mengingat pangeran tampan yang konon playboy ini sebagai putra Mayang, seorang Tumenggung di wilayah Kesultanan Pajang. Tumenggung Mayang sendiri adalah ipar dari Sutawijaya, penguasa pertikan Mataram. Konon ketampanan pangeran Pabelan memang hampir tak tertandingi oleh para pemuda dan pangeran pada zamannya. Ditambah perawakan yang tinggi besar, Pabelan menjadi magnet bagi perempuan-perempuan Pajang. Sayangnya Pabelan sangat menyadari kelebihannya ini. Dengan ketampanan dan darah ningratnya, Pabelan mempunyai kegemaran memikat para perempuan, baik para gadis dan perawan maupun para perempuan yang sudah bersuami. Tak hanya perempuan biasa, tapi juga perempuan-perempuan keraton. Dan salah satunya adalah Sekar Kedaton, putri dalem Sultan Hadiwijaya sendiri. Di depan ayahandanya, Tumenggung Mayang, Pabelan memang pernah bersumpah tak akan mengakhiri petualangannya sebelum ia menaklukkan hati Sekar Kedaton. Mendengar sumpah ini, Tumenggung Mayang sempat murka. Ia bahkan sempat mengusir Pabelan dan tak mengakui sebagai anak. Belajarlah melihat dirimu sendiri, Pabelan. Kita ini siapa jika dibandingkan dengan Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Mayang menasehati putranya. Ini soal perasaan, Romo, bukan pangkat atau derajat. Tak bolehkah aku menyandingi Sekar Kedaton kalau sang putri sendiri juga menghendaki? Sanggahnya. Pabelan tak salah. Dari beberapa kali pertemuan, Sekar Kedaton memang seperti menyambut getar asmara Pabelan. Suatu kali dengan sembunyi-sembunyi, Pabelan bahkan pernah mengedipkan mata ke arah sang putri, hingga perempuan agung keraton itu merona wajahnya. Tumenggung pun tahu itu, tapi menjadi Sekar Kedaton apa bukan berarti menggoreskan malapetaka. Dan inilah rupanya awal malapetaka itu. Begitu berhasil masuk ke putren, Pabelan tak keluar-keluar lagi. Pabelan menyusup ke kamar pribadi sang putri sampai berhari-hari, dan petaka itu pun datang ketika para pengawal kerajaan menemukannya setelah genap sepekan. Sang pangeran merenggut asmara bersama sang putri. Sultan Hadiwijaya yang mendengar kabar ini marah besar. Pabelan diseret ke bangsal keraton. Tumenggung Mayang tak ketinggalan, sebab si ayah diduga ikut membantu menyusupkan Pabelan ke keputren. Saat menghadap, Tumenggung Mayang pasrah menerima hukuman atas perbuatan anaknya. Sultan Pajang memerintahkan agar Raden Pabelan dihukum mati dengan dirajam berbagai macam bentuk senjata yang terbuat dari besi. Selanjutnya, mayatnya dibuang di Sungai Laweyan atau Sungai Braja. Pembuangan mayat Pabelan inilah kelak yang menjadi awal berdirinya kota Solo. Setelah terbawa arus Bengawan, mayat Pabelan menyangkut di pepohonan. Kemudian ditemukan Kiai Solo. Mayat kemudian didorong ke tengah sungai agar hanyut ke hilir. Memang benar, mayat itu hanyut di bawah arus air Sungai Braja. Namun pagi hari berikutnya, Kiai Gede Solo heran karena kembali menemukan mayat Pabelan tetap di tempat semula. Sekali lagi mayat dihanyutkan ke sungai. Namun lagi-lagi pagi berikutnya peristiwa sebelumnya terulang lagi. Mayat itu kembali ke tempat semula. Kiai Gede Solo akhirnya menegas minta petunjuk Tuhan atas peristiwa itu. Setelah 3 hari 3 malam bertapa, Kiai Gede Solo mendapat ilham atau petunjuk. Ketika sedang bertapa, seakan-akan ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda gagah. Pemuda itu mengatakan bahwa dialah yang menjadi mayat itu dan agar menguburkan jasadnya di situ. Namun sayang, sebelum sempat menanyakan asal dan namanya, si pemuda menghilang.
Akhirnya Kiai Gede Solo menuruti perintah pemuda tersebut dan mayatnya dimakamkan di dekat desa Solo. Karena namanya tidak diketahui, maka mayat itu disebut Kiai Batang atau mayat. Sedangkan tempat makamnya disebut Batangan. Makam itu sekarang berada di kawasan Beteng Plaza sekitar Gladek Solo. Kembali ke Pajang. Rupanya penghukuman mati atas Tumenggung Mayang dan putranya Pangeran Pabilan semakin menambah kekecewaan Sutawijaya Panembahan Senopati di Mataram. Panembahan mulai tak mendatangi Pasewakan. Pertemuan-pertemuan di Pajang. Sepeninggal ayahnya Ki Ageng Pemanahan, Sutawijaya memang diberi hak untuk tidak menghadap Raja Pajang. Setahun berlalu, Sutawijaya tetap tak pernah lagi menghadap. Pembangkangan Sutawijaya ini menyulut kemarahan Sultan Pajang. Sultan bahkan berangkat sendiri memimpin pasukan Pajang menyerbu Mataram. Perang terjadi, namun Laskar Pajang dapat dipukul mundur meskipun jumlahnya lebih banyak. Hadiwijaya menarik mundur pasukannya. Dalam perjalanan pulang, Hadiwijaya jatuh dari punggung gajah dan meninggal dunia. Tumenggung Mayang kini dikenal sebagai Kampung Mayang. Lokasinya berada di sekitar 3 km arah barat daya Kampung Pajang di Kecamatan Lawean, Solo. Sejak tragedi asmara berdarah antara Pangeran Pabilan dan Sekar Kedaton tahun 1582, kedua kampung ini seperti menyisakan dendam yang mengakar. Tak jarang warga kedua kampung ini tawuran hanya karena hal-hal sepele. Berbilang masa kemudian, kedua kampung bahkan pernah membuat kesepakatan tak tertulis bahwa keturunan Pajang dan Mayang tidak akan membentuk keluarga. Artinya tak akan pernah terjadi pernikahan antara anak cucu kedua kampung. Tapi ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Kisah kekerasan, anarkisme, dan peperangan antar warga di dua kampung tersebut kini tinggal sejarah. Sebab setelah Kesultanan Pajang runtuh dan Mataram membentuk Kesultanan, perseteruan dan perang dingin kedua kampung semacam itu kini sudah mereda. Jika ada persaingan, bukan dalam bentuk persaingan yang berbau anarkisme atau kekerasan. Kedua kampung sampai sekarang pun tetap sebagai rival, tapi rival atau persaingan yang positif ke arah kemajuan. Saya memang pernah mendengar cerita soal perang dingin dan tawuran itu dari kakek. Tapi itu dulu sekali. Kakek saya saja mendengar cerita itu dari kakeknya lagi. Sekarang tidak ada apa-apa, damai saja. Kisah versi lain yang serupa. Di masa kerajaan Pajang dulu tersebutlah nama Raden Pabilan putra Tumenggung Mayang, salah satu menteri kepercayaan Sultan Pajang Hadiwijaya. Pabilan mempunyai wajah yang sangat tampan. Konon di wilayah Pajang tidak ada yang mampu mengalahkan indahnya paras mukanya itu. Tetapi sifat Pabilan tidak seelok wajahnya. Pabilan seorang playboy. Jari-jari tangan tidak akan cukup untuk menghitung sudah berapa wanita yang menjadi korban Pabilan, baik yang masih perawan, janda, atau bahkan yang masih menjadi istri orang. Tumenggung Mayang tentu saja malu atas perilaku Pabilan dan selalu gelisah memikirkan kelakuan anak laki-laki satu-satunya itu. Kelakuan Pabilan mengancam kedudukannya sebagai Tumenggung, karena dia telah mendapatkan peringatan keras dari Sultan Pajang agar menghentikan tingkah Pabilan yang buruk itu. Satu-satunya jalan, dia harus membunuh Pabilan, putranya sendiri. Suatu siang, Tumenggung memanggil Pabilan untuk menghadapnya. Pabilan, kalau jadi playboy, jangan tanggung-tanggung. Kalau kamu berani pasari putri Sultan si Sekar Kedaton, apa mungkin aku bisa masuk ke istana? Penjaga pasti sangat ketat, apalagi di istana Keputren. Apakah ayah punya ide? Dalam hati Pabilan sangat girang. Dia tidak menyangka kalau ayahnya menyuruh merebut hati Sekar Kedaton. Ada, nanti ayah bantu dengan mantra-mantra sakti supaya kamu bisa menembus tembok dan prajurit istana. Ini aku berikan sepasang kembang kenanga untuk kamu berikan kepada Sekar Kedaton. Begitu kata Tumenggung Mayang kepada anak lelakinya itu.
Papilan tidak tahu ada rencana busuk di balik kebaikan ayahnya. Tumenggung Mayang ingin menjebak Papilan. Bagi Tumenggung Mayang, Papilan lebih terhormat mati karena kepergok mencuri putri sultan daripada ditangkap dan mati dikeroyok rakyat jelata ketika ketahuan berada di rumah seorang janda. Papilan segera menuju istana. Di balik tembok istana dia merapal mantra yang diberikan ayahnya. Ajaib, tembok istana menjadi demikian pendek sehingga dengan mudah dia bisa melangkah masuk istana. Di sana dia bertemu dengan seorang emban keputren. Kemudian dia titipkan sepasang kembang kenanga untuk diberikan kepada Sekar Kedaton. Dari mana kembang kenanga yang wangi ini, Mbok? Aduhai, harumnya membuat hatiku bahagia seperti ini. Emban pun menceritakan asal muasal kembang tadi. Tidak henti-hentinya Sekar Kedaton menciumi kenanga tadi. Tanpa pikir panjang dia minta ke emban supaya memanggil Papilan. Begitu melihat ketampanan Papilan, Sekar Kedaton jatuh cinta pada pandangan pertama. Demikian pula dengan Papilan, sangat terkesima oleh kecantikan putri sultan. Bedanya bagi Papilan, pertemuan itu merupakan cinta kesekian pada pandangan pertama. Mereka pun memadu kasih di Taman Keputren. Malam hampir tiba, saatnya Papilan pamitan pulang, tapi ada yang ganjil. Mantra yang diberikan ayahnya tidak bisa dipergunakan lagi untuk keluar istana. Kadung jatuh cinta, Papilan dan Sekar Kedaton merasa situasi seperti itu justru menguntungkan bagi mereka. Bidadari di Kahyangan sedang menurunkan hujan cinta kepada mereka berdua. 7 hari 7 malam Papilan dan Sekar Kedaton tidak keluar kamar. Keadaan itu menggelisahkan para emban. Tugas emban memang harus melindungi junjungannya. Emban segera melapor peristiwa yang terjadi di Keputren itu kepada Sultan. Sudah bisa diduga amarah Sultan menggeledak dan dengan langkah-langkah yang panjang menuju istana Keputren. Pintu kamar Sekar Kedaton didobraknya. Papilan dan Sekar Kedaton tengah bergumul di atas peraduan. Sultan kalap, harga dirinya telah diinjak-injak oleh seorang playboy. Sekar Kedaton, lambang kesucian Keputren, telah ternoda. Dengan tangan gemetar, Sultan mencabut keris saktinya. Papilan tewas seketika. Demikian sekilas kisah hukuman mati untuk Raden Pabelan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.